Menguasai kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris itu seringkali jadi tantangan terbesar buat kita yang belajar nih. Nah, kalau kamu pernah pusing ngafalin daftar kata kerja yang panjang banget, pembahasan kali ini bakal ngubah cara belajar kamu selamanya. Capek kan harus ngafalin deretan kata kerja cuma buat ujian. Kamu nggak sendirian kok, banyak banget yang ngerasa ini bagian paling ribet. Tapi gimana kalau aku kasih tahu ada cara yang jauh lebih cerdas? Oke, kita bedah pelan-pelan ya. Kuncinya tuh di sini. Verb itu bukan sekedar kata kerja biasa. Mereka itu ibarat mesin penggerak di setiap kalimat. Kalau kamu bisa kuasai verb, otomatis grammar kamu jadi jago. Dan ini jalan pintas buat dapat nilai bagus. Kita masuk ke bagian pertama, kata kerja sebagai mesin kalimat. Yuk, kita pahami kenapa mereka penting banget dan gimana caranya kita bisa menaklukkan mereka. Jadi, ini dia poin utamanya. Lupain hafalan buta. Fokus kita sekarang bukan ke jumlah kata yang dihafal, tapi ke satu sistem yang sederhana. Sebuah sistem yang bakal kita bongkar bareng-bareng di sini. Yuk, kita mulai dari yang gampang dulu, biar kamu makin percaya diri. Kita sebut ini aturan emas untuk regular verbs atau kata kerja yang beraturan. Dan aturannya sesimpel ini loh, cuma ada satu formula. Ambil bentuk dasarnya, tambahin akhiran ed, dan beres. Kamu langsung dapat bentuk kedua dan ketiganya. Gampang banget kan? Coba deh lihat contohnya. Work jadi worked. Ask jadi asked. Semuanya ikutin pola yang sama persis. Begitu kamu paham satu aturan ini, kamu itu sebenarnya udah menguasai ratusan kata kerja sekaligus. Oke, sekarang kita pindah ke biang keroknya. Sumber frustrasi banyak orang, irregular verbs, alias kata kerja tak beraturan. Nah, ini dia nih monster yang sesungguhnya. Ini nih yang bikin pusing kepala. Mereka itu bandel, nggak mau ikut aturan ed, kelihatannya acak banget, dan rasanya kita harus ngapalin satu persatu. Pasti melelahkan dan sering bikin kita pengen nyerah. Tunggu dulu. Tarik napas. Gimana kalau aku bilang semua kekacauan itu sebenarnya cuma ilusi? Gimana kalau ternyata ada sebuah kode rahasia di baliknya? Selamat datang di momen aha kita. Di bagian inilah kita akan membongkar rahasia yang selama ini tersembunyi di dalam irregular verbs yang kelihatannya berantakan itu. Nah, ini dia perubahan cara berpikirnya. Regular verbs itu punya satu aturan. Kalau irregular verbs memang nggak punya aturan, tapi mereka punya beberapa pola yang bisa kita kenali. Kunci kita adalah menemukan pola-pola ini. Mari kita mulai dengan pola yang paling gampang. Aku suka nyebutnya kata kerja keras kepala atau pola AAA. Kenapa? Soalnya bentuk pertama, kedua, dan ketiganya itu sama persis. Mereka benar-benar nolak buat berubah. Coba lihat, gampang banget kan? Cut, cut, cut. Put, put, put. Sekali kamu tahu sebuah kata kerja itu masuk ke grup ini, kamu otomatis tahu ketiga bentuknya tanpa perlu repot-repot ngafalin lagi. Lanjut ke pola yang paling umum, ABB. Anggap aja ini kata kerja berubah lalu membeku. Jadi, mereka berubah dari bentuk pertama ke bentuk kedua, tapi abis itu bentuk kedua dan ketiganya sama persis, seolah-olah membeku di bentuk kedua. Contohnya, bring jadi brought dan V3-nya ya tetap brought, feel jadi felt dan V3-nya juga felt. Pola ini penting banget karena mencakup sebagian besar kata kerja tidak beraturan yang sering kita pakai. Terakhir kita punya pola ABC, atau aku sebut aja si bunglon. Nah, kata Kadira di kelompok ini emang yang paling menantang. Kenapa? Karena setiap bentuknya, V1, V2, dan V3, semuanya beda. Mereka terus-terusan ganti warna, persis kayak bunglon. Contoh klasiknya nih, begin, began, begone. Tiga-tiganya beda. Atau write, wrote, written. Kelompok ini memang perlu sedikit hafalan, tapi dengan sistem ini, kita jadi tahu persis kata kerja mana aja yang butuh perhatian ekstra dari kita. Dan ini dia data kuncinya, coba lihat grafiknya. Pola ABB itu yang paling besar. Artinya apa? Kalau kamu fokus menguasai satu pola itu aja, kamu udah menaklukkan bagian terbesar dari irregular verbs. Belajar jadi jauh lebih efisien kan? Oke, jadi gimana cara pakainya? Yuk kita rangkum semua ini jadi sebuah strategi penguasaan baru yang bisa kamu andalkan buat menaklukkan semua kata kerja dalam bahasa Inggris. Ini dia perbandingannya. Udah, lupain cara lama yang bikin stres. Cara baru kita ini jauh lebih simpel dan sistematis. Pertama, pakai aturan ed buat semua regular verbs. Kedua, buat sisanya tinggal cari polanya. Apakah dia AAA, ABB, atau ABC. Pada akhirnya, semua kerumitan kata kerja itu ternyata bisa kita sederhanakan jadi dua hal inti ini.
1 aturan untuk yang beraturan, dan 3 pola untuk yang tidak beraturan. Itulah sistem rahasianya. Jadi, ini bukan cuma soal belajar, tapi soal mengubah cara berpikir. Kamu bukan lagi seorang penghafal pasif. Sekarang, kamu adalah seorang detektif pola yang aktif. Kamu mencari sistem, bukan sekedar menghafal daftar kata. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih kamu tantangan. Saat kamu membaca atau mendengar bahasa Inggris hari ini, coba deh perhatikan pola kata kerja mana yang akan kamu sadari pertama kali. Apakah AAA, ABB, atau ABC? Yuk, mulai berburu polanya.